Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum wa ummatihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin peserta kuliah Ilmu Kesehatan Hewan dan Ilmu Peternakan di Meyer Laboratories, pada hari ini hari Kamis tanggal 17 April tahun 2025, saya BLH Muhammad Burhan akan menyampaikan materi tentang ilmu kesehatan hewan, penanganan, judulnya ya, penanganan sapi korban, penanganan kesehatan untuk sapi korban. Jadi penanganan kesehatan untuk sapi korban. Ini bukan penanganan handling, persiapannya, contohnya pemeriksaan antemortem, bukan, pemeriksaan postmortem, bukan. Tapi maksudnya bagi para pedagang hewan korban, baik sapi, kambing maupun domba. Ini kan penting kan, karena Bu Dodi kan sering berhubungan sama ini sekarang ya kan. Jadi saya sampaikan materi ini, jadi insya Allah nanti Bu Dodi bisa langsung menyampaikan ini kepada rekan-rekan Bu Dodi yang pedagang domba. Yang lain juga sama kan, karena kan banyak pelanggan yang sekarang ini lagi mereka memasarkan domba. Jadi tujuannya biar mereka hewannya tetap sehat, kondisi tubuh stabil, tidak berat badannya, sehingga satu kepentingannya layak untuk dikorbankan. Secara ekonomi tidak merugikan para pedagang. Nah, ini pertama kali kan mereka kan pemilihan bibit sudah dulu di luar area kita, ranah kita ya. Jadi kita penanganan kesehatannya. Jadi setelah pada saat seleksi itu harus benar-benar sapi yang sehat, pemeriksaan klinis sehat. Nah, nanti setelah keilmuan nanti saya sampaikan di sesi yang lain sering. Ini memang khususnya karena kan Ibu Insinyur Dodi kan baru bertanya ya, jadi saya sampaikan. Kemudian setelah itu anggap aja kita sudah seleksi sapi yang sehat, kambing yang sehat. Termasuk kemudian daerah, dari daerah mana? Kenapa penting? Jangan sampai dari daerah endemik. Nah, tapi yang saya sampaikan dengan sapi endemik tidak bisa karena NKRI ini, jadi artinya susah. Satu sisi perdagangan, satu wilayah. Ini kita aplikasikan semuanya. Berarti kita yang penting bagaimana istilahnya peternak atau pedagang ini sapinya benar-benar layak untuk dijual sebagai hewan korban untuk dikonsumsi masyarakat. Ini satu-satu sehat. Nah, seandainya dari daerah yang endemik PMK, karena di wilayah PMK, mohon maaf, contohnya di daerah Jawa Tengah sama Jawa Timur. Ya, nah ini benar-benar saat pemilihan itu benar-benar jangan sampai ada gejala klinis atau subklinis yang PMK atau LSD. Contohnya sapi demam, udah hindarkan aja. Karena kalau demam khawatirnya apa? Jadi demam ini kering. Kalau kata kita itu minimal muncul hidung ini kering, ini masih demam. Udah ya, kalau demam udah hindarkan, paham ya? Tidak usah. Yang kedua nafsunya, jadi minimal matanya segar, nafsu makan bagus, tidak ada ngiler, udah. Itu minimal sehat seperti itu ada minimal. Nah, kemudian sebelum berangkat itu perlakuannya dikasih makan rumput, jangan konsentrat, tapi rumput segar. Jadi sebelum ditransportasikan, contoh sapi Bali kan, Bali jauh ya, itu benar-benar katakanlah istilahnya kita dikasih rumput yang sampai ke kenyang. Memang punya resikonya nanti kotoran, tetapi daripada mati, ya kan? Nah, itu utama untuk kebutuhan hidup dia selama perjalanan. Nah, contoh kalau dari Bali sini itu kurang lebih 24 jam lebih bisa. Nah, itu diusahakan minimal per 6 jam harus sudah dikasih makan lagi sama minum. Ini penting perlakuan ini ya. Jadi minimal per 6 jam. Kenapa? Karena proses ruminasi, proses makan dan energi sudah mulai habis, ya enggak?
Jadi paling lama 8 jam, paling lama. Nah, jadi kalau bisa per 6 jam berhenti kasih makan rumput itu insya Allah ya, ini memang capek, tapi keuntungannya untuk peternak. Jadi susutnya tidak terlalu banyak, karena kalau nggak dikasih makan nanti dia akan mengambil daging lemak yang ada di tubuh menjadi energi. Jadi begitu Bu, bisa tadi ya seperti itu. Jadi per 6 maksimal 8 jam. Jadi kalau seandainya dari Bali sampai sini minimal dikasih 3 kali makan. Itu nggak bisa enggak diturunkan dulu, tidak di dalam apa, kan banyak pinggir jalan juga, tidak di dalam apa truk, kasihan dia butuh exercise untuk otot nyampe barang nanti pulang ambruk, paham ya? Nah, ada yang lupa. Kemudian sebelum perjalanan dia butuh tonikum untuk penguat otot. Itu kan butuh obat otot sama saraf. Itu disuntik biotonic inject. Saya lupa. Biotonic inject ATP. Jadi ATP itu ada energi. Ya. Kemudian di dalam biotonic inject ATP itu di dalamnya ada vitamin B1, B6 dan B12. Itu fungsinya untuk saraf. Otomatis fungsi saraf dan otot itu menjadi normal selama perjalanan. Jadi dia tidak akan terjadi kelelahan. Paham ya? Jadi mengerti itu ya. Jadi itu standar. Ini kan sampai semuanya ya. Sampai semuanya dikasih biotonic inject. Ini kan dia punya lama juga. Ini penting ya kan. Jadi apa obat apa yang disampaikan yang diberikan kalau mau dikerjakan biotonic ATP inject. Jadi obat saraf dan energi. Paham ya? Itu nanti ada nada. Nah, udah apa aja udah sampai sampai Bandung. Nah itu sapi pertama kali bagaimana? Jangan langsung dikerem. Dikerem itu masukkan kandang gitu, enggak di kandang yang baterai. Jangan. Jadi diekseskan. Kasih syukur kata Allah, jangan diikat. Biar exercise. Disediakan sama air minum. Dikasih rumput hijau segar, artinya hijauan segar sama air. Intinya air, paham nggak? Tapi jangan air putih. Itu tidak isotonis, minum keluar dengan kembali. Jadi makanya butuh apa? Vitamin dan mineral dan elektrolit. Jadi butuh elektrolit, vitamin dan mineral. Berapa jumlahnya? Anggap aja sapi Bali rata-rata beratnya 300 sampai 350 kilo. Itu sediain air itu antara 10 sampai 30 liter. Jadi 10% dari berat badan. Sediain air minumnya, jadi 1 jolan barang dia. 30 liter air. 30 liter air dia segar, ada elektrolitnya, vitamin dan mineral, diberi primavit. Nanti kan dari sini sudah tahu Bu ya. Oh jadi butuh biotonic, butuh primavit. Berapa? Cuma cukup sedikit 3 sendok makan. Itu 10 gram, tahu nggak ya? Jadi, hanya 3 sendok makan primavit, rasanya agak asin-asin enak, tapi mengandung vitamin. Ya, dikasih primavit. Jadi mengerti ya ini? Kasih primavit. Udah makan. Nah, setelah itu kemudian sembari begitu diamatin hewan-hewan mana yang sakit, mana yang sehat. Seandainya kan kadang ada aja yang sakit. Contoh katakanlah, oh ada yang diare. Bagaimana diare? Ya secara fisik encer lah, atau lengket fesesnya, atau kemudian ada dari lendir. Langsung segera diobati, dia tidak menular dan dia tidak ngedrop. Contoh rata-rata diare kan berjalan berikutnya di diare. Nah, itu apa obatnya? Obatnya saat itu dikasih antibiotik. Namanya sulfatrik inject ini. Nah, kalau ada diare, karena ini fatal. Minimal nanti kalau diare ngedrop berat badan bilang 10%. 10% kali berat badan kalau tidak sulit kehilangan 30 kilo. 30 kilo dikalikan harga berarti 50.000 berapa? 500.000 bener ya? Bener nggak? Masuk ya? Bayangkan. Nah, ini kalau berat langsung aja. Jadi kalau beratnya kurang lebih 300 kilo, ini sulfatnya 15 nih. Ini antibiotiknya. Tahu tadi ya? Menceritakan mana Bu ya? Nah, 15 nih, milih sulfatrin inject. Nah, ini insya Allah efektif ini. Diusahakan sehari 2 kali karena antibiotik.
sehari 2 kali, kali 3 hari, pagi dan sore. Oke ya, sampai situ. Nah, kemudian seandainya ada demam, apa gejala demam? Teraba sebenarnya, di leher ini teraba panas. Tapi terabanya agak lama dikit. Teraba. Kemudian yang paling kuat di moncong di hidung. Ini namanya yang namanya cermin hidung atau moncong hidung ini kan basah normalnya. Tapi dia akan sangat kering. Saking demamnya itu. Nah nanti kalau dulunya parah, sampai ngiler. Atau even sampai pasi. Nah nanti sampai ke hidungnya juga ada cairan itu kalau sampai demam. Nah, itu dikasih obat penurun panas. Kontrakol injek. Ya, ini obat penurun panas. Ini kan nanti untuk masyarakat kita. Ya, kontrakol. Kontra itu demam. Jadi kontra demam. Jadi mudah dipahami. Kontrakol injek. Nah, kemudian untuk meningkatkan nafsu makan sama menormalkan metabolisme kita berikan multivitamin. Ada B1, B2, B6, B12, vitamin A, D3E. Ini cukup efektif. Nanti bisa tanya pada yang biasa menggunakannya. Bagus. Insya Allah ini semuanya efektif ya Bu Isya. Semua efektif. Hampir tidak ada komplain. Obat ini hampir tidak ada komplain. Alhamdulillah. Tidak pernah hampir tidak ada pernah komplain. Multivitamin. Dan memang prinsipnya kalau nyuntik antibiotik atau antimikroba pada hewan ternak ruminansia sapi kambing domba harus selalu diikuti dengan multivitamin minimal B kompleks. Tapi kalau mau bagus ya mending paham ya, jadi paham ya. Multivitamin ini injek. Nah, itu. Jadi ada 3 obat. Terus bagaimana kalau tidak demam? Kalau tidak demam cukup antibiotik sama vitamin bisa. Tapi biar mempercepat karena namanya dia pasti ada radang, pasti anti radang. Khususnya biar tahu per 300 kilo ya. Sulfatrim 15 mili. Terus nanti dari urutannya ya. Nah, kemudian multivitamin sama 15 mili multi-injek. Kemudian dexamethasone. Dexamethasone itu 1 mili per 30 kilo. Jadi cuma 10 mili. Dexa 10 mili. Nanti kalau kuisnya udah ada tanya masalah kesehatan kan, Ibu? Oh, ini jawabannya. Ya, seperti itu. Paham ya? Jadi kalau tidak demam jangan, tidak perlu. Oke ya. Nah, terus kemudian, bagaimana untuk sapi-sapi katakanlah yang tidak sehat? Kalau tidak sehat, kalau dia tidak sakit, dia pasti lelah, benar nggak? Karena harus berdiri sama kita pegel pasti. Nah, itu bagaimana? Kasih 1 obat penghilang nyeri. Inilah kontrakol penghilangnya nyeri. Jadi ini di samping sebagai penurun panas, ini juga penghilangnya nyeri. Nah, jadi rasanya linu karena isinya antalgin. Jadi iya pegel apa ini ini kontrakol ya. Ini kontrakol ini. Kontrakol isinya antalgin, ya enggak? Sama vitamin ini lebih mah, alhamdulillah kalau di lapangan bagus ya. Bandingannya juga palingnya. Cuma memang harganya lebih mahal dibandingkan orang lain. Tapi alhamdulillah ini orang pada fanatik ini kontrakol pertama. Nah, kemudian untuk menormalkan nafsu makan, sangat butuh lagi multivitamin. Berarti artinya nanti Bapak-Bapak semuanya sebetulnya ya. Jadi kalau ada rekannya tanya, berarti bagaimana kalau sapi sehat dan berjalan? Ini obatnya. Ya, juga kontrakol sama multivitamin selama tidak sakit. Ini dia cepat kembali recovery, nafsu makannya bagus, enak. Kenapa? Hitungannya demikian secara ekonomi. Secara ekonomi ini ada pahamannya katakanlah kan 180.000. Jadi disontek pahamannya berarti 36.000 20 mili. Kalau saya 20 mili, karena 15 mili berarti sekitar 25.000, 27.000. Ini juga ini nggak sampai kan? Ini anggap aja ini sekitar 20.000, 50.000. Tetapi recovery lebih cepat, nafsu makan cepat. Tetapi kalau nafsu makan lambat kita nunggu 1 minggu,
perjalanan Bali sampai Bandung 24 jam itu susut per jam atau 1%. Paham? Ini ilmu. Perjalanan, yaitu contoh dari Jawa Tengah sampai sini itu 10 jam, itu susut minimal 10%. Nah, 50.000 bandingkan sama hilangnya susut 10 sampai 24%. Paham? Paham? Tapi kalau dengan itu dia langsung cepat, nah kan akhirnya cepat. Jadi akhirnya kalau 10 kilo aja, 30 kilo ya, 500.000, kehilangan 50.000. Dan artinya sapi juga kan cenderung sehat, tidak kena penyakit. Jadi artinya seperti itu. Kenapa? Contoh dagang 10 ekor, mati 1 ekor, selesai enggak? Benar enggak? Memang tentunya mereka, mohon maaf, sebesar pada saat begini, minimal 1 ekor 2 juta. Tetapi kalau sapi harga 20 juta, benar enggak? 20 juta kehilangan 1 ekor, mohon maaf, meninggal dunia 20 juta. Harga sapi paling murah. Nah, 20 juta itu resikonya. Untung 20 juta hilanglah dengan kematian 1 ekor. Ya enggak? 1 ekor. Kemudian kalau susut juga sama, kalau susut kan nanti jual berat timbang, ya enggak? Nah, itu paham ya. Nanti kalau kata-kata kan mohon maaf ada yang nakal. Jadi jualnya timbangannya cuma mulut karena ditimbang di Bali. Nonton timbang di Bali 300 kilo. Kemudian di sini kan memang ada tulisan tangannya berat sapi nomor 251 misalnya 300 kilo. Di sini dijual lagi, enggak ditimbang lagi, ini 300 kilo. Tapi kan tidak mungkin, ya enggak? Karena bisa sudah berarti mohon maaf mengurangi timbangan besar. Seperti itu ya. Ini contoh kasus. Oke ya, sampai sini paham ya? Ini dari pertanyaan saya juga. Kemudian resiko penyakit yang kedua itu adalah pneumonia, batuk pilek. Batuk pilek ini hanya bagian daripada gejala. Gejala ini sebagai penyakit pneumonia karena perjalanan. Nah, itu langsung banyak aja biar sudah ditangkap ya. Kalau untuk pneumonia obatnya antibiotiknya adalah tirosin. Ini enggak ada. Jadi namanya tirosin. Ini enggak ada. Jadi ada antibiotik namanya tirosin itu khusus untuk pneumonia. Kalau enggak strep. Jadi pilihannya untuk pneumonia. Jadi apa gejalanya? Contoh keluar ingus saja. Kalau udah keluar ingus dari hidung itu berarti pneumonia. Ingusnya agak kental biasanya. Batuk-batuk kayak yang disampaikan Bu Bima tadi. Nah itu berarti ya pneumonia. Pneumonia itu radang paru. Biasanya kan ini bronchopneumonia, jadi radang paru dan kadang bronchus. Nah ini menurunkan berat-berat cepat sekali. Kalau namanya sakit paru-paru itu sangat kurus, sangat merugikan sekali. Gitu. Jadi obat antibiotiknya pertama tadi tirosin atau penstrep. Ya sama kalau salib tadi 300 kiloan itu kurang lebih kalau itu dosisnya sama 15 mili. Tirosin C20% namanya ya. Itu. Nah, kemudian setelah itu adalah radang paru-paru. Makanya butuh dexamethasone injek. Sama ini untuk 300 kilo 10 mili. Kemudian vitamin harus diberikan. Yang mana Bu? Kontraktor. Yang kontraktor saya lupa ya. Kontraktor sama 15 mili Bu. Per 300 kilo. Benar Bu ya? Biasanya gitu ya? 15 mili. Benar 15 mili per, ini kalau 20 mili 400 kilo benar. Ini jadi ini 15 mili untuk 300 kilo. 15 mili jadi obat demam, obat pegel itu tadi itu 15 mili untuk per 300 kg berat badan. Contohnya intramuskuler. Nah, tapi biar paham. Jadi cara menyebutkannya contoh 3 obat pneumonia, anti radang, tirosin antibiotik, kemudian multivitamin contohnya. Ini suntikan saja dexamethasone. Nah, dexamethasone di leher sama kanan kiri jelas. Jadi nanti juga masih ada darah di leher. Ini pengalaman saya. Kemudian ini tirosin contohnya ini. Suntik sama di leher kiri. Jadi jangan satu tempat, ya enggak? Leher kanan dan kiri dibalik-balik sama aja, yang penting tidak satu tempat.
Kemudian multivitamin injek ini di tata atau musculus gluteus ya. Tiga tempat. Oke, paham? Kemudian berikutnya ini seandainya khawatirnya ada PMK. Ini kan saya hanya bahasa saja. Sebenarnya kalau materi kuliahnya itu sudah banyak sebenarnya kan baru terjadi. Tapi minimal untuk ini penanganan hewan korban ini kan sekarang lagi harus dibutuhkan, ya kan? Nah, ini contoh kita minimal harus mengenali awal gejala PMK. Itu tadi, contoh demam tinggi, demamnya sangat tinggi, itu kepegangan panas sekali, kepegangan panas. Jadi kalau diukur suhu 41 derajat Celcius per rektal. Nah, kemudian paling sering adalah dia ada luka pada mulut, entah bibir, entah gusi, entah lidah, entah rongga mulut. Jadi kalau ada luka atau radang pokoknya seputar mulut, lidah, kemudian itu kapung ini dinding rongga mulut atau gusi itu udah pasti positif EMK. Paham? Nah, yang kedua radang pada kaki kelasa itu pun bengkak, nanti kukunya lama-lama mengelupas. Tapi pertama kali minimal di mulut, paham ya? Itu jadi kita harus mengenali PMK itu. Demam tinggi, ada luka, pertama kali radang tinggi dulu, apa demam tinggi dulu ya? Ada luka pada jaringan mulut. Nah, setelah itu hipersalivasi, itu sangat berlebihan, susah juga sekali. Sebenarnya sangat banyak, itu PMK. Nah, kemudian setelah itu dari ingus juga sama, dari hidung bukan dari ingus. Ingus keluar dari hidung keluar cairan, saing demamnya. Nah, kalau ada gejala itu langsung segera diobati menggunakan virusid PMK injek. Ya, menggunakan virusid, nanti ada semua bu itu, berarti itu tinggal tanya-tanya ya kan. Nah, ini virusid, ini saya karena ini sekarang mohon maaf ini bukan titik dari Jawa, di Bekasi, orang ini banyak. Karena saya banyak menangani banyak PMK itu kembali. Ini ya, karena memang kan menjalani bahasa ini banyak transportasi sapi ya kan. Jadi yang ini. Nah, kalau sudah ada satu yang begini langsung diisolir. Harus itu makannya tersendiri, karenanya tersendiri, airnya tersendiri, wadahnya tersendiri. Nah, kemudian yang lain harus dulu dimonitoring. Khawatir nanti ada yang klinis. Nah, ya, yang lain kelihatan langsung langsung sontek sama virusid PMK injek. Dosisnya adalah virusid PMK injek ini adalah 20 mili per 400 kg berat badan, atau sama aja 15 mili per 300 kg berat badan. Nah, ini disuntikan minimal dalam sehari itu harus 2 kali, jaraknya 8 sampai 12 jam. Kenapa? Karena untuk biar virus ini karena keunggulan virus PMK ini membunuh virus yang cepat mati, kemudian suhu tubuh ini cepat stabil karena nanti kalau nggak kejang. Nah, jadi itu langsung disuntik kalau bisa per 8 jam. Kalau 8 jam nanti recovery-nya 8 jam suntik. Nah, kemudian diucap mas sampai minimal 3 kali besok, contoh pagi, sore, pagi harus suntik kembali. Nah, kalau itu sudah pengalaman saya benar sudah saja, karena jalan yang kuat terhadap hatinya, paham? Jadi cukup 3 kali. Jadi kalau idealnya memang saya 3 kali. Tapi kalau kondisinya hewan ini kurang sehat, ini rata-rata jalan kuat hatinya, ini takut meninggal dunia. Jadi yang penting hari pertama 8 maksimal 12 jam kurang sampai 3 kali, dan itu insya Allah kalau 3 kali itu kan lewat gitu. Nah, karena kalau nanti kalau sudah ke sana agak berat, karena ini sudah melepuh. Nah, kemudian yang melepuh tadi, dia cepat kan ini kan sudah melepuh atau radang gusi, radang lidah ini kan tidak mau makan, kan sakit maka luluh. Ini diolesin pakai dexapen salut, itu paling cepat. Jadi dexapen salut ini mempercepat penyembuhan PMK, paham ya? Jadi mempercepat PMK. Nah, ini penyakit obat kesehatan. Nah, kemudian mungkin itu ya. Jadi nanti kalau saya jawab setelah sesi ini ya. Sudah berapa menit Pak? Jadi kurang lebih seperti itu.
ilmu bentar lagi. Jadi berarti kurang lebih seperti itu, menangani sapi-sapi untuk korban untuk bagi para pedagang ya. Nah, kemudian pakan, ini pakan penting. Jadi kalau untuk sapi yang dilapak-lapak korban itu usahakan ngirit tapi akan merugikan. Contoh dengan jerami ya, ngedrop. Jadi usahakan ini rumput harus minimal rumput 10% kali berat badan itu harus. Jadi dia biar tidak ngedrop berat badannya. Apalagi sekarang rentan banyak penyakit. Jadi itu harus dikasih rumput segar. Jadi kalau jerami juga minimal harus jerami yang segar, tapi saya tidak mengajarkan jerami karena nutrisinya hampir bilang nol. Jadi usahakan benar-benar rumput segar, entah rumput lapang, entah rumput gajah, entah rumput odot, entah apapun yang penting harus rumput segar. Nah, kemudian jangan pernah lupa menyediakan selalu air minum ad libitum. Jadi air minum selalu ada di tempat lapak. Kenapa? Karena tempatnya kan panas. Nah, kondisi ini mengakibatkan dehidrasi. Padahal dehidrasi mengakibatkan turunnya berat badan. Akhirnya mengakibatkan kerugian bagi yang jual dan bagi yang beli. Kalau bagi yang jual, kalau yang jujur ditimbang masih rugi kan? Contoh, beli 300 kilo, itu gara-gara dehidrasi sebagainya ditimbang jadi 275, 270, kan akhirnya rugi. Ya, benar nggak? Bayangkan kalau dia kondisi gini jual 70.000 dikalikan 30 kilo berapa? 200.000 ya. Nah, contoh seperti itu. Kerugiannya bayangkan ya. Nah, makanya daripada itu, ini bukan masalah kita jualan obat, tapi usahakan kasih elektrolit itu tadi. Prematik murah, harganya paling mahal cuma 50.000. Satu ekor cuma cukup 2-3 sendok makan ya enggak? Itu tapi membantu satu untuk imunitas, 2 cairan elektrolit, 3 metabolisme, paham ya? Kemudian nafsu makan. Prematik nafsu makan cukup bagus ya. Jadi itu sebenarnya. Jadi artinya prematik ini usahakan disediakan entah air minum, entah sama pakan. Ini untuk menjaga stabilitas kesehatan daripada hewan korban. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi para peternak penjual hewan korban. Semoga hewan ternak sehat, kemudian usahanya untung dan berkah. Yang berkorban bisa mengerti semuanya. Terima kasih. Mohon maaf sekurangnya. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.